Ada yang sedang sekarat di negeri ini, bukan rumah sakit atau hutan, tapi tulang punggung fisik Indonesia. Jalan tol, kereta cepat, bandara megah, dan pelabuhan besar. Di balik proyek-proyek ambisius ini, 4 BUMN karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Adikarya, dan PP tengah terguncang oleh utang raksasa. Rasio utang mereka 8 kali lipat dari aset yang dimiliki. Padahal batas aman hanya 1:1. Siapa yang mengarahkan mereka melaju tanpa rambu? Jawabannya pahit. Mantan Presiden Joko Widodo. Demi warisan infrastruktur, ia dorong BUMN untuk terus membangun. Meski tanpa perhitungan matang, tanpa dana talangan, tanpa perlindungan kontraktual, dan tanpa studi kelayakan yang kuat, utang terus menumpuk lewat obligasi yang kini jatuh tempo. Akibatnya investor mulai menarik diri. Pada Februari 2025 lalu, Wijaya Karya dinyatakan tak sanggup bayar obligasi. Ini bukan hanya krisis BUMN, tapi krisis nasional. Subkontraktor ikut terpukul, pabrik semen tutup, buruh dirumahkan, ekonomi daerah lumpuh. Yang terlihat mungkin jalan tol yang rampung, tapi yang tak terlihat adalah ribuan rumah tangga yang kehilangan nafkah. Efek domino ini bisa memicu badai PHK massal, menurunkan daya beli, dan mengguncang industri pendukung seperti baja, logistik, properti. Lalu bisakah negara menyelamatkan? Tidak, pemerintah kekurangan ruang fiskal. APBN 2025 justru memangkas belanja infrastruktur sejumlah 81 triliun rupiah. Penerimaan pajak rendah, inflasi tinggi, dan ekonomi global tidak menentu. Bailout akan memicu krisis kepercayaan publik. Kini Presiden Prabowo mewarisi reruntuhan ini. Terjebak antara janji keberlanjutan dan kenyataan kehancuran. Beberapa proyek bahkan terancam mandek. LRT Jabotabek belum dibayar, kereta cepat disuntik subsidi terus, bandara dan pelabuhan sunyi. Ini bukan sekedar salah kelola, tapi obsesi politik tanpa batas. Investor kini melihat BUMN bukan sebagai peluang, tapi ancaman. Takutan merambat ke perbankan nasional yang ikut punya eksposur besar ke proyek-proyek ini. Jika kepercayaan runtuh, pasar keuangan pun ikut goyah. Ini bukan krisis satu industri, tapi gejala krisis ekonomi struktural. Kita harus sadar sebelum semuanya runtuh, karena negeri ini bukan panggung ambisi. Ini rumah bersama dan rumah yang dibangun di atas utang. Cepat atau lambat akan runtuh oleh waktu.